Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda seperti biasa dalam Bali Post Talk. Nah, kali ini saya akan mewawancarai PLT atau pelaksana tugas dari Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia, Bro Giring Ganesha. Yang kebetulan ini sudah hampir sebulan katanya berkeliling Bali. Tentu kita menarik untuk mengupas apa tanggapan Bro Giring berkaitan dengan kondisi Bali di masa pandemi COVID-19 ini. Kita langsung sapa dulu, Bro Giring. Om Swastiastu. Om Swastiastu, brother. Sudah biasa ya, Om Swastiastu. Sudah. Gimana kabar? Sehat ya? Sehat, semangat, dan ya sedih juga ya harus balik. Sedih juga. Soalnya Bali, aduh asik banget. Ya, sudah hampir sebulan ya, Bro ya? Hampir sebulan, alhamdulillah. Ya, tentu sudah berkeliling ya. Alhamdulillah. Oke, kita tidak bahas tentang apa kegiatan Bro Giring di kaitan dengan politiknya, tapi mungkin melihat kondisi Bali di masa pandemi COVID-19 yang gimana, Bro Giring? Menggambarkannya. Aduh, menggambarkannya ya. Apalagi kalau udah daerah Badung ya, Kuta, Legian, Seminyak, di Popis, ya kan, dimana tadinya itu adalah penuh dengan hingar-bingar, penuh dengan kegiatan ekonomi, penuh dengan turis, tiba-tiba sepi banget, sepi sesepi-sepinya, dan itu yang bikin saya selalu sedih banget. Karena dulu saya pertama kali ketemu istri saya di situ kan, di Legian, jadi ya? jadi Legian dan Kuta, jadi penuh kenangan ya kan. Dan tapi nggak tahu kenapa ya, saya rasa bahwa masyarakat Bali itu penuh dengan harapan. Harapan itu masih ada ya, Bro? Saya lihat sih, kalau saya keliling sih semua masih punya harapan dan penuh harapan. Oleh karena itu ya kita di PSI, ya kita di sini tugas kita adalah bagaimana harapan itu tetap ada dengan apa yang bisa kita bantu. Ya. Nah, mungkin dari PSI sendiri mungkin sudah punya semacam ancang-ancang, ya katakanlah kita bicara langsung pada solusi, kira-kira bagaimana caranya Bali ini bisa bangkit di tengah pandemi COVID-19 ini? Ya balik lagi ya, bahwa pandemi COVID-19 ini kan sebuah musibah tingkatnya level dunia ya. Jadi semua orang juga masih di seluruh dunia juga masih mencari itu. Ada yang sudah vaksin 100%, ada yang kalau kita lihat di luar negeri sudah mulai ada konser, sudah mulai ada pertemuan besar dan yang lainnya gitu. Tapi ya kalau kita sendiri di Indonesia particularly ya, memang kemarin sudah mau bangkit, tiba-tiba kan ada yang COVID yang Delta. Ya, Delta. Akhirnya semua turun lagi. Dan itu yang paling terkena dampaknya ya pasti ya industri ekonomi kreatif dan pariwisata kan. Dan disitulah kita sebagai partai dan juga sebagai sebagai anak-anak muda yang punya ide-ide dan gagasan, disitulah kita berperan. Makanya kemarin kita dari DPP PSI punya ide besar, gagasan besar, yaitu Quarantine in Paradise kan. Makanya itu konsep itu sudah kita godok sebulan lebih sebelum berangkat ke sini, dan disempurnakan oleh sahabat saya, yaitu Robi Nafikula. Iya, sama ini. Karena waktu itu posisinya saya sedang di Gianyar kan, saya lagi di Ubud, lagi ke rumah dia, saya lagi belajar waktu itu. Saya lagi belajar berkebun di rumah. Dan bagaimana membuat sampah-sampah di rumah itu bisa kita daur ulang menjadi kompos kan, dan kita bisa gunakan lagi. Dan disitulah dia ngomong, dia ngasih masukan. Karena di hari itu juga dia tahu bahwa saya besoknya ketemu Pak Jokowi kan. Oh, iya. Dia bilang, kenapa kok karantina untuk wisatawan atau siapapun yang dari luar negeri itu yang mau ke Bali tuh karantinanya apa di Jakarta gitu. Jadi yang selama ini terjadi adalah kalau orang asing mau datang ke Indonesia, apalagi yang mau ke Bali ya? Yang specifically yang mau ke Bali harus karantina di Jakarta. Jadi yang mau ke Bali, mau ke Jogja, mau kemanapun harus karantina di Jakarta 7-8 hari. Oke. Nah itu dia tuh yang kita ngerasa bahwa itu harus kita suarakan. Makanya akhirnya
konsep Quarantine in Paradise ini jadi perfect, jadi sempurna ketika ada masukan langsung dari masyarakat Bali kan. Betul. Dan Quarantine in Paradise itu jadi maksudnya adalah bagaimana memindahkan karantina yang dulunya ada di Jakarta ke Bali gitu ya konsepnya sebenarnya. Yang mau ke Bali, betul. Yang mau berwisata ke Bali. Yang mau berwisata ke Jogja ya harusnya langsung ke Jogja aja. Jadi nanti ada pusat karantina, kampung karantina, atau hotel-hotel yang langsung di tengah sawah atau yang lainnya. Pokoknya intinya kenapa harus di Jakarta gitu. Satu kan waktu kebuang, biaya kebuang, ya kan. Dan tidak ada perputaran ekonomi habis itu kan. Perputaran ekonomi kenapa harusnya di Jakarta? Wong dia mau ke Bali, misalnya itu ya misalnya perputaran ekonomi ketika di karantina ya di Bali gitu. Dan Bali punya potensi yang cukup besar untuk bos. Warga sudah hampir 100% ya divaksin. Ya, hampir. Hampir. Udah 90% lah. Vaccination rate di sini luar biasa tinggi kan. Betul. Itu satu. Terus fasilitas kesehatan juga sudah mumpuni, ya kan. Terus punya manpower, punya tenaga kerja yang sudah terbiasa dengan hospitality kan. Makanannya juga enak-enak. Apalagi buat mereka yang vegetarian gitu, misalnya ada turis-turis yang vegetarian, vegan, di sini sudah banyak, iya kan, pilihannya gitu. Ya. Jadi menurut saya itu sih hal-hal tersebut yang menurut kita di PSI seharusnya kenapa nggak turisnya langsung ke Bali agar ekonominya ya dibangkitkan juga, karena pasti otomatis kalau kita lagi di karantina, makanannya pasti dari Bali, habis itu hospitality-nya dari Bali. Habis itu kebersihannya juga dari Bali, tenaga kesehatannya juga dari Bali. Semuanya intinya kan Menggerakkan ya. Iya, menggerakkan. Tapi kalau Bro Giring melihat mungkin ada informasi tidak misalnya sebenarnya berapa sih artinya orang asing lah yang mau datang ke Bali dan segala macam pernah tidak memantau apakah memang cukup tinggi sehingga kalau misalnya itu kata pemerintah pusat menjadikan Bali sebagai tempat karantina gitu misalnya jumlahnya kan cukup signifikan tidak untuk bagaimana membangkitkan ekonomi Bali? Kalau misalnya kita ngomongin angka ya, data gitu, kita juga harus tahu bahwa kan masih banyak negara-negara yang menutup pintunya kan. Betul. Gara-gara kemarin COVID Delta kan tingginya luar biasa. Tetapi saya yakin kalau misalnya kita bisa menunjukkan ke dunia internasional bahwa we are ready, kita sudah siap nih. Kita sudah punya sistem karantina yang bagus, kita sudah masyarakat sudah divaksin dan yang lainnya, terus positivity rate kita juga kecil, ya pasti mereka juga banyak orang-orang yang memilih, yaudah yuk ke Bali aja gitu, ke Indonesia gitu. Dan kalau misalnya ditanya banyak apa enggak, pasti belum akan sebanyak dulu ketika non pandemi. Iya kan. Tapi we have to create that demand. Kita harus menciptakan demand itu. Kita harus menyuarakan terus demand itu. Baik. Tadi Bro Giring mengatakan sudah sempat menyampaikan ini ke Pak Jokowi langsung ya, waktu pertemuan dengan Pak Jokowi. Mungkin pemirsa ingin tahu juga tanggapan Pak Jokowi waktu luar itu biasa. Gimana, Bro Giring? Ya, jadi waktu selesai Pak Jokowi melakukan paparan mengenai kesuksesan PPKM, ya bayangin sekarang kan PPKM sudah bisa menekan sampai sekarang dari yang positivity rate ya 50 ribuan per hari, yang itu tertingginya kan, terus sekarang tinggal 7 ribuan ya, 7 ribu, di mana Malaysia, Filipina aja masih struggling, ya kan. Kita sudah insya Allah sebentar lagi bisa positivity rate kita bisa kecil. Itu setelah beliau melakukan paparan itu kan giliran saya menanggapi gitu kan. Jadi kan kita sistemnya di istana kan. Habis Pak Presiden ngomong, habis itu giliran kita. Ya udah saya sampaikan bahwa kita mendukung penuh segala bentuk kebijakan pemerintah, bagaimana berhasil mengimbangi pertumbuhan ekonomi dan juga tetap menjaga keselamatan masyarakat. Satu, kedua kita juga laporan bahwa kita punya program Rice Box PSI di seluruh Indonesia. Rice Box, Dan so far sekarang kita sudah membagikan 200.000 lebih Rice Box PSI di seluruh Indonesia, dilakukan oleh kader-kader kita.
atas bantuan dari para donatur. Dan yang ketiga, kita juga membantu percepatan vaksinasi. So far PSI sudah melakukan vaksinasi itu sudah ke 70.000 orang. Dan akhirnya saya sampaikan juga, singgung khusus tentang Bali berarti ya. saya sampaikan aspirasi mengenai yaitu karantina itu. Kenapa Pak? Karantina turis asing yang mau ke Bali, kenapa harus di karantina di Jakarta? Kenapa nggak langsung saja gitu ke Bali? Saya juga memohon, mudah-mudahan pelan-pelan PPKM di Bali bisa diturunkan dan akhirnya wisatawan domestik dulu lah kita prioritaskan untuk bisa ke Bali dan mulai berlibur, belanja, makan agar ekonomi mulai pelan-pelan bangkit lagi. Beliau menanggapi ya menyatakan siap atau akan dibahas Dan lagi. habis itu saya duduk, dia naik lagi ke mimbar, dia bilang terima kasih buat masukannya. Saya akan rapatkan di rapat kabinet minggu depan. Ya, mudah-mudahan ada hasil positif ya Bro Giring ya. Karena kalau Bro Giring sudah jalan-jalan ke Legian, ke Kuta, gimana melihat sedih ya Bro? Saya sangat sedih, pengen menangis. Kalau Saya sudah, kalau boleh jujur ya, sampai 2 kali sudah nangis. 2 kali. Bali. Dan itu ya gimana ya ngomongnya ya. Nggak kebayang. Aduh, ya. bos. Susah. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi apa ya, mungkin dari pemerintah pusat segeralah. Walaupun suara-suara serupa sudah cukup sering untuk dibahas dan sudah sampai juga ke presiden sekarang oleh Bro Giring, tentu ini harus kita apresiasi. Nah, mungkin di akhir karena sudah 15 menit ini Bro Giring, mungkin ya kita berikan kesempatan Bro Giring menyampaikan harapan mungkin kepada pemerintah pusat, menekankan sekali lagi bagaimana menolong Bali, kemudian juga pada pemerintah di Bali dan juga masyarakat umum. Apa yang mesti kita lakukan di Bali ini biar kita bisa tetap survive, bangkit gitulah katakan dari pandemi COVID-19 ini. Silakan. Saya boleh buka ya? Boleh? Nggak boleh ya? Ini lagi dalam ruangan. Ada. Sebetulnya yang paling penting yang harus kita lakukan sekarang, kalau posisinya saya ada di pemerintahan pusat, untuk satu make sure setiap tempat-tempat wisata itu sudah siap protokol kesehatannya, sudah vaccination rate tinggi, dan juga masyarakatnya sudah siap membuka pintu lagi untuk pariwisata. Di saat bersamaan kita akan melakukan lobby-lobby ke seluruh dunia, apalagi mereka yang potensinya mendatangkan wisatawan. Kalau di Bali ya pasti kan kita lobby-lobby lagi ke Jepang, kita ke China, kita lobby-lobby lagi ke Australia, ke Rusia, dan mungkin Amerika. Dan kita kasih tahu ke mereka bahwa kita sudah siap. We have to build that trust. Kita harus membangun trust itu. Kita tunjukin kualitas dari tenaga kesehatan kita, kualitas fasilitas kesehatan kita, dan kita tunjukin bahwa masyarakatnya juga sudah siap. Masyarakatnya juga taat dengan protokol kesehatan. Habis itu semuanya pusat karantinanya sudah jelas, pusat karantinanya enak, sistemnya bagus, karantinanya juga harganya terjangkau. Dan akhirnya ketika trust sudah dibuild, ya pasti nanti pelan-pelan semua akan balik lagi ke sini. Baik. Terima kasih Bro Giring. Terima kasih Luar biasa sudah dari pemaparan beliau tadi memang memiliki kepedulian yang besar terhadap Bali ya. Memang dan kondisi Bali yang sudah sangat memprihatinkan ini tentu harus segera dibangkitkan. Dan Bro Giring kan mengatakan kita orang-orang Bali ini masih menyimpan harapan itu, dan mudah-mudahan ini menjadi realisasi ke depan sehingga sekali lagi Bali bisa segera bangkit dari keterpurukannya, kita bisa menjadi lebih baik lagi. Amin. Ekonomi bangun dan pemerintah pusat mendengar apa yang menjadi aspirasi katakanlah masyarakat Bali. Amin. Demikian Bali Post Talk kali ini saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Om Santi. Om Santi. Terima kasih. Sampai jumpa.